Kembali lagi di podcast Markas bersama saya Farhan Diaspa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pejuang reformasi, seorang aktivis yang bergerak saat reformasi. Bang Iwan, selamat datang. Selamat datang, selamat malam. Selamat pagi, siang, dan malam. Dan yang pasti salam Indonesia maju. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Bang Iwan ini merupakan sosok yang dikenang oleh Universitas Trisakti karena nama beliau disematkan di dalam Museum Reformasi. Wah, masa. Bang Iwan ini hari ini juga menjadi Sekretaris Jenderal dari Laskar Trisakti 08. Iya. Dan yang menjadi pertanyaan langsung nih Bang ya. Iya, boleh. Pertanyaan yang ultimatumnya nih. Banyak sekali teman-teman mungkin yang juga ada di Universitas Trisakti merasa bahwa karena Laskar Trisakti 08 ini kan mendukung sosok 08, mendukung sosok Pak Prabowo Subianto. Iya. Dan Abang menjadi sekjen yang dulu menjadi aktivis reformasi. Bang. Ya memang belum ada bukti konkret, tapi banyak yang mengisukan bahwa Pak Prabowo itu sendiri terlibat dalam penculikan aktivis, dalam penculikan dan termasuk ke dalam pembunuhan yang terjadi ke almarhum 4 abang-abang kita di Trisakti, Bang. Iya. Langsung pertanyaannya nih Bang, langsung ditembak. Kenapa Abang akhirnya mendukung Pak Prabowo Subianto? Ya, makasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Iwan. Ya, dulu saya di tahun 9798 sebagai Sekjen Senat Mahasiswa Trisakti. Jadi Sekjen Smut. Dulu namanya SMUT, sekarang mungkin MMUT ya. 979 itu masih namanya SMUT, setelah itu PMUT, baru MMUT. Nah sekarang selama 25 tahun, jujur aja kami ini para Ormawa 998 tuh masih berkumpul, masih memperjuangkan masalah 12 Mei 98. Kita tergabung di dalam namanya Paperti 98, singkatan Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 98. Kebetulan saya ketuanya juga. Nah memang tujuannya sebenarnya ingin meluruskan sejarah. Pertanyaan tadi kenapa kita nih dukung 08? Jujur aja agenda pertama itu meluruskan sejarah. Jadi yang selama ini 25 tahun, yang tiap agendanya 5 tahun pemilihan presiden ini digoreng-goreng lagi nih, bahwa Prabowo adalah terlibat kasus 12 Mei. Nah selama 25 tahun saya mengawal sama teman-teman ini, bukan hal yang jangka waktu yang pendek ya, 25 tahun. Dari pertama kali kita setelah penembakan 12 Mei, kita kawal namanya uji balistik gitu. Pertama pengumpulan data-data korban, ada yang meninggal itu tadi 4 orang, yaitu kalau saya bilangnya adik kita itu loh, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, sama Heri Hartanto. Memang adik-adik kita itu ditembak dengan peluru tajam pada tanggal 12 Mei 98. Dan ada sekitar 17 orang yang kena peluru tajam juga, peluru karet, dan kena senjata tajam ada sekitar 19 orang itu. Alhamdulillah masih hidup waktu itu kan, cuman dibawa ke rumah sakit. Nah di situ kita tahu nih sebenarnya pada kejadian itu, dan saya lihat dan teman-teman saya lihat itu yang di lapangan pasukannya itu berbaju coklat, berwarna coklat, ada tulisannya belakangnya 3 huruf. Apa tuh Bang? URC, Unit Reaksi Cepat. Jadi ini fakta, ini bukan asumsi. Kalau saya lihat di lapangan, kebetulan saya waktu itu adalah koordinator aksi juga. Kalau di Senat saya sebagai tadi sebutin sebagai sekjen
Senat Mahasiswa Trisakti, dan hari itu tanggung jawab saya semuanya. Jadi pas hari itu kita lihat emang pelaku di lapangan itu adalah berbaju seragam coklat. Dan saya sudah bertemu dengan Kapolresnya pada saat itu, Pak Timo Pradopo, ketemu Pak Dandimnya, Pak Amril, dan sekitar jam 3 ada seorang kolonel yang menggantikan pasukan di Jakarta Barat, namanya Arthur Damanik. Jadi memang ada pergantian pasukan pada saat itu sekitar jam 15.00. Dan saya bertemu sama beliau. Karena emang masa itu ingin menerobos, kita ada barikade, menerobos mau ke arah MPDPR. Dan ya tadi lewat lawan arus jalan tol yang ke arah bandara ya. Nah saya bertemu di situ, saya ketemulah namanya Arthur Damanik di situ. Dia bilang, ancam saya ini, kalau adik tidak mundur dalam waktu jam 5 sore, saya akan tembak, dia bilang, saya akan berangus kalian semua gitu. Ya karena saya anak teknik kan, dia tantang gitu, ayo aja. Kita ajak itu mau pukul-pukulan, datanglah Pak Amril sama Pak Timor. Lerain, ayo Mas Wawan, udah direlai. Nah dia nggak lama itu menghindari saya sekitar 2 meter, dia ngangkat HT, siap Panglima, kita akan busur mereka gitu. Nah kan kedengaran itu Panglimanya itu siapa tuh? Nah itu ya kau jelas lah, dulu kan namanya masih ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Kalau dan saya tahu bahwa itu ada Kolonel Arthur Damanik, yaitu Kepala Satuan Brimob Kelapa II. Sebenarnya simpel sih. Kalau dia di situ kepolisian, kesatuannya ya nggak panglimanya, mungkin Panglima Polda atau Panglima Pangdam Jaya atau Panglima Kapolri atau lagi ya Panglima ABRI pada saat itu. Itu aja, sesimpel itu sebenarnya kan, kalau memang mau benar-benar mengungkap ini. Jadi yang saat itu abang lihat langsung sebagai pelaku sejarah langsung ya bang. Sebenarnya yang abang lihat itu keterlibatannya itu bukan di loreng tapi di coklat. Dan Panglima yang dimaksud ini akhirnya terungkap nggak bang? Siapa itu? Nah justru itu, setelah pencarian data itu korban, setelah itu kita mempersiapkan ke Mahmil dan sekaligus mempersiapkan ibaratnya barang bukti barbuk, peluru, dan ada proyektil yang tertinggal di almarhum Heri Hartanto. Nah itu yang kita mulai mengkawal proyektil itu. Jadi dari Mahmil, sebelum Mahmil kita bawa itu proyektil itu ke Mabes Polri. Hasilnya ada SS1 sama Steyr. Nah di situ nanggal juga, nggak yakin ini begitu, dibawalah ke lab ITB biar netral. Diuji balistik di situ. Uji balistik, sama juga hasilnya. Nggak percaya juga gitu kan? Yang nggak percaya jujur aja dari pihak polisian gitu kan. Akhirnya dibawa ke Singapura. Dibawa ke Singapura juga sama hasilnya. Dan terakhir bawa ke Belfast. Dan hasilnya pun sama. Makanya disidangkanlah di Mahmil. Mahmil pertama itu bulan Juli kalau nggak salah ya. Bulan Juli, dan hasilnya cuman perwira di lapangan sebagai pelaku. Dan tuntutannya memang bukan sebagai yang membunuh, itu melanggar perintah atasan. Dan kami jujur aja tidak puas dengan hal itu kan. Seharusnya bisa lebih di situ kan. Tapi memang ini bernuansanya memang bukan bernuansa memang ibaratnya penembakan begitu aja. Ini ada unsur politiknya.
waktu itu saya belum bisa melihat itu kan. Kita tahunya yaitu ABRI lah kan. Kesatuannya yang di lapangan ya coklat. Dimulai lagi tuh ke Mahmil kedua. Di tahun berikutnya di bulan Januari Februari kalau nggak salah tahun 99. Hasilnya sama. 9 perwira di lapangan itu tinggi letnan lah, letnan 1 2 gak kena juga. Hasilnya sama sebagai melanggar perintah atasan. Itu. Nah di situ sebenarnya kalau di sila lapangan udah jelas itu berseragam coklat. Yang tidak ada hubungannya dengan seragam loreng atau hijau. Jadi di situ dulu kita bicaranya, karena bicara fakta nih. Memang jujur aja nih, di sini ada keanehan. Setelah kejadian 3 hari nih, kita dibuat asumsi. Ya adalah orang dalam Trisakti yang saya nggak sebutin namanya. Ketemu saya, manggil saya di lantai 7 ya mungkin ya, atau 6 atau 7. Itu dia sudah membuat mappingan peta itu kan. Ini Trisakti, ini korban jatuh gitu kan. Dan ini ada mobil yang menurunkan pasukan dari mana gitu kan, yang turunkan untuk ngambil tempat di sisi Citraland. Saya bilang ini apaan ini kan? Wah ini hasil analisa begini. Saya bilang lah ini baru 2-3 hari udah bisa membuat suatu mapping gitu kan. Sudah mapping meja gambar besar itu kan. Ya saya kira nggak mungkin dengan 2-3 hari bisa membuat itu kan. Artinya itu udah direncanakan sebenarnya dari lama dong Bang. Iya gitu. Dan pada akhirnya kan memang sudah jelas faktanya bahwa yang terlibat itu warna coklat nih Bang. Warna coklat. Kenapa ini kita pertanyaan dasarnya dulu ya Bang. Kenapa akhirnya sampai hari ini yang selalu dikaitkan itu adalah loreng? Ya. Dan terutama Pak Prabowo. Ya. Itu pertanyaan dasar. Tapi diikuti juga dengan begini Bang. Apakah ada agenda yang lebih besar dengan mengkambing hitamkan TNI, ABRI saat itu dan mengkambing hitamkan Pak Prabowo? Gitu. Kenapa tidak ada yang pernah mungkin sekedar cek and recheck lah Bang, sekedar tabayun untuk melihat, untuk melanjutkan apa info yang sudah Abang dapatkan saat itu, fakta lapangannya adalah yang terlibat coklat gitu. Kenapa media, aktivis, anak muda yang sekarang mahasiswa hari ini tidak pernah membawa itu, mendemo itu ke hadapan Polri gitu? Kenapa fokusnya adalah TNI yang terlibat, Pak Prabowo yang terlibat? Jadi sebenarnya panjang ceritanya. Saya juga baru tahunya ini, baru info-info tuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apalagi 25 tahun ini. Itu jelas soal kalau saya lihat itu. Yang pertanyaan tadi itu kenapa ditujukan ke Prabowo 08. Pertanyaan saya simpel. Pas kejadian itu Pak Prabowo sebagai apa waktu itu? Bang Kostrat. Bang Kostrat. Yang diisukan adalah Kopassus. Yang ada hubungannya sebenarnya, walaupun dia pernah di situ, tapi kan ini kesatuan kan, panglimanya, komandannya pada satu siapa gitu kan. Itu yang pertama. Mungkin selama ini orang melihat, wah itu Kopassus. Kopassus adalah Prabowo gitu kan. Tapi pada tanggal itu, hari itu kan Pak Prabowo sebagai Panglima Kostrat, bukan Panglima Baret Merah. Itu yang pertama. Yang kedua, selama perjalanan ya, bukan pada saat itu, emang saya nggak tahu menahu itu kan. Selama bertahun-tahun saya lihat memang dikambing hitam kan memang Pak 08. Kenapa? Karena kesalahan beliau menurut saya nih, karena dia menantunya Pak Harto, putra mahkota. Berarti kalau sudah bahas ke situ nih Bang, Pak Prabowo sebagai putra mahkotanya Soeharto saat itu, berarti artinya di sini kan ada agenda yang lebih besar Bang. Betul. Artinya kita kan seharusnya ya Bang, sebagai masyarakat di suatu negara harus bisa melihat
negara itu bukan hanya satu subjek, tapi kita juga menjadi bagian dari masyarakat internasional. Iya. Ada pengaruh politik global, ekonomi global, dan Betul. yang kita pahami mungkin banyak sekali yang mengatakan bahwa penggulingan Pak Harto itu karena Pak Harto ini sudah tidak lagi bisa memenuhi kepentingan negara adidaya saat itu, yaitu Amerika, dan bertepatan sekitar 7 tahun setelah Uni Soviet runtuh kan, Bang. Iya. Nah, artinya berarti sepertinya Bang ini menggiring bahwa Pak Prabowo ini dikambing hitamkan supaya kekuasaan Pak Harto ini tidak bisa dilanjutkan dong. Betul. Nah itu udah bisa mencerna nih Farhan ini. Jadi kalau dari saya udah emang sudah agak menyentuh internasional. Nah memang ada keterlibatan. Nah, ini sejarah juga. Ya ini saya dapetnya ya tadi bertahun-tahun itu. Karena saya mengikuti kasus ini, akhirnya dapatlah informasi itu. Yang pertama, Pak Harto, ya kita tarik mundur itu. Yeah. Waktu Bung Karno itu kan ya nggak mungkin Bung Karno digulingkan sama Pak Harto itu kan. Ada sejarah yang di luar itu, ada keterlibatan dari ya tadi negara adidaya itu. Nah di sini ada perannya menurut saya sebut Tanah Abang. Oke. Ya karena Tanah Abang ini adalah think tanknya Pak Harto. Selama dia memimpin ya think tanknya itu tadi Tanah Abang. Nah di tahun 97-98 pas pemilihan itu presiden lagi kan. Nah ini Pak Harto ini udah berkiblat, udah tidak ke Tanah Abang lagi nih kan. Nah dia sudah mungkin ya ingin berbagi mungkin ya mungkin dengan cendekiawan Muslim. Ya terbuktilah bahwa wapres yang dipilih adalah B.J. Habibie. Yang jelas-jelas produk Barat. Ya bisa nyambung di situ ya. Ya karena ya Profesor B.J. Habibie adalah ketua ISMI lah. Nah, disitulah mungkin peranannya Presiden Pak Harto itu ngelihat wah saya udah nggak lagi mungkin ya ke barat-baratan mungkin. Ini udah mulai ke timur mungkin ya. Makanya mungkin ini sudah ngelihat ya ini bukan ngomongin sara atau agama gimana kan. Tapi sudah melihat ini udah ada pergeseran di situ. Karena sekali lagi ini bukan soal sara tapi adalah bicara tentang kepentingan politik global gitu kan, Bang. Nah, waktu itu di tahun 98 sampai 2000-an awal ya, Bang. Di saat itu kan Amerika sebagai negara adidaya melihat peluang ketika Uni Soviet sudah runtuh, dia ingin memaksimalkan dan memonopoli politik global setelah ekonomi global gitu kan. Nah, dan bertepatan di sebelum Pak Harto akhirnya digulingkan, di situ kan Pak Harto sudah mulai mengalihkan yang tadi Abang bilang kiblatnya dan keterkaitannya kepada negara-negara ya timur, negara Timur Tengah lah terutama gitu kan. Dan 2000 awal pun bahkan setelah Pak Harto digulingkan, Muammar Gaddafi, presiden Libya kan juga digulingkan. Saddam Hussein. Nah, terus kan akhirnya sampai Libya jadi hancur, Irak jadi hancur, Iran, gitu kan. Iran masih lah. Tapi kalau kita bicara keterlibatannya karena kan walaupun kita secara geopolitik ada di Southeast Asia gitu kan, Bang, bukan di Middle East, tapi kan bicara soal manusianya yang mayoritas Muslim ada di Indonesia gitu kan. Cuman bagaimana mengkaitkan antara kepentingan Amerika saat itu yang sudah tidak bisa lagi mungkin melihatnya Amerika ini Pak Soeharto sudah tidak bisa lagi mengakomodir kepentingan kita gitu kan, kepentingan Amerika. Dan simpelnya mungkin gini, Bang. Kalau memang Amerika takut untuk Pak Harto ini bisa melanjutkan kekuasaan melalui anak-anaknya, melalui
mungkin menantunya, melalui keluarganya, keluarga Cendana ini supaya tidak bisa berkuasa lagi. Kan anak Pak Soeharto ada banyak, Bang. Ya. Kenapa hanya Pak Prabowo lah yang digulingkan, sedangkan mungkin Bu Titik, Pak Tommy gitu kan punya kekuasaan yang luar biasa juga di Indonesia saat itu. Iya, pertanyaan kan anaknya nggak ada yang militer. Yang militer ya menantunya aja kan. Ini kan simbol. Ya sebenarnya kan ini ada berkaitannya dengan apa tadi? Dengan organisasi yang paling bisa mempertahankan republik ini kan ya tadi ABRI kan. Ya di sini emang ini menurut saya ini kerjaan barengan ini. Dari pihak luar, di dalam pun iya. Dan mungkin di pihak luar itu sudah mengetahui bahwa di kalangan ABRI aja sendiri itu sudah ada gesekan. Ya tadi karena ini anak menantunya presiden dengan karir yang begitu cepat itu kan, dan akan menjadi seorang panglima. Nah kan mungkin senioritas di ABRI sendiri aja sudah mulai kan. Dan ini emang ada keterlibatannya ya 3 urus dari Amerika itu. Yang depannya C. Iya, depannya C, tengahnya tadi Tanah Abang itu, dan melahirkan Tanah Abang itu. Oke Bang, berarti artinya ini kan keterlibatannya dalam tanda kutip ya Bang, keterlibatannya Pak Prabowo dalam isu pelanggaran HAM, dalam penculikan aktivis dan semua ini adalah manufacturing dari Amerika. Iya. Dan akhirnya kenapa begini Bang? Kenapa akhirnya masyarakat Indonesia sampai hari ini kan kita melihat Bang, setelah B.J. Habibie yang menjadi presiden dan presiden-presiden berikutnya di pemilu pilpres berikutnya juga Pak Prabowo sudah mengikuti kan, dari 2019 menjadi cawapresnya Bu Mega saat itu. 2014 juga nyapres, 2015 juga nyapres dan selalu gagal. Artinya berarti sampai hari ini yang tadi hurufnya depannya C itu sebagai proksi dari Paman Sam masih bekerja dong Bang sampai hari ini untuk menggagalkan Pak Prabowo supaya menang. Masih. Kan ujung-ujungnya jujur aja negara itu kan mau ngambil hasil bumi kita. Namanya penjajakan itu tujuannya apa itu kan? Itu yang sebenarnya mau ambil di republik ini kan. Termasuk Jadi bukannya itu kan politik itu alat sebenarnya kan. Yang dipakai ya tadi menurut saya itu yang lebih biadab tuh orang sipil yang mau mengikuti kemauan agenda-agenda dari luar itu. Dipakailah alat itu tadi. Ya alat tadi politiknya, alat baju seragamnya, semua dipakai ini kan. Nah, di situ nasionalisme kita sebagai bangsa ya luntur dengan tawaran-tawaran itu kan. Ya jujur aja kan memang 3 huruf itu ya, negara 3 huruf Paman Sam itu memang mau ngambil yang jelas ya di Papua itu kan. Freeport. Ya justru kenapa Soekarno itu di awal itu kan Pak Soekarno ya tidak mau itu kan. Ya. Dan cuman kan begini, kalau bicara soal masalah agenda global gitu ya Bang, kan Amerika ini kenapa tidak membentuk misalnya ya Bang, misalnya satu bentuk perjanjian terhadap Pak Prabowo yang mungkin juga dilakukan saat dulu tahun 65 ke Pak Harto gitu kan. Kenapa Amerika langsung mencoba untuk menggulingkan dan membatalkan Pak Prabowo untuk melanjutkan kekuasaan gitu, untuk menggapai kekuasaan? Kenapa tidak melakukan negosiasi, atau sebenarnya sudah pernah tapi Pak Prabowo yang menolak? Ya, saya belum dapat info itu, tapi menurut saya Pak Prabowo mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Dia nggak mau bahwa negara ini mau diambil hasil buminya apa oleh bangsa lain. Tidak ada tawaran. Dia juga nggak mau bernegosiasi. Dia seorang tentara dan seorang
menurut saya ya itulah jiwa kesatrianya beliau. Nah, kalau bicara soal tawaran nih Bang dan negosiasi, berarti kan ada dong yang menerima. Yang menerima pasti ada, Dan- yang diuntungkan. Dan kalau kita bicara tentang siapa yang disekolahkan oleh Amerika untuk menjadi aktor-aktor reformasi itu Bang yang disusupi untuk kepentingan Amerika, itu masih nggak usah sebut namanya deh, tapi ada nggak yang masih eksis sampai sekarang? Masih ada. Banyak Bang. Banyak, bukan di Indonesia aja. Ya ini ada teman kami juga, salah satu yang diundang seluruh mahasiswa se-Indonesia cuman dari Trisakti ke negara SAM itu. Sampai di sana ini cerita sama saya. Dia buka itu. Siapa-siapa aja tokoh-tokoh yang belajar di sana. Disebutin itu. Dan yang katanya Bapak Reformasi pun disebut di situ. Yang depannya A. Iya. Dan negara-negara yang memang itu emang disebutin kepala-kepala negara itu memang binaan atau emang sudah pernah belajar di Paman Sam itu. Ya. Jadi memang ini sebenarnya menurut saya ini ada ya ujungnya kekuasaan. Kekuasaan baik untuk kepentingan di luar sama yang di dalam. Tinggal nyari siapa nih kambing hitamnya. Oke. Dan sebagai subjeknya nih kan, karena ini harus begini gitu kan. Dan ada seolah ini adalah sebagai hero pahlawan. Dan ada yang dikorbankan. Nah, bicara soal hero dan kambing hitam, nah, apakah artinya menurut Abang siapapun yang akhirnya jadi presiden di Indonesia ini butuh persetujuan dari Paman Sam? Saya rasa iya. Karena dari ya kita lihat setelah B.J. Habibie menggantikan sebentar kan, terusnya Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bukti ini nggak nyampe 2 tahun kan. Ya mungkin pola pikirnya beliau mungkin sama dengan Bung Karno, dengan Pak Harto yang sudah terakhir itu kan. Ya coba aja kiblatnya kemana dia. Berarti kalau yang bisa berkuasa sampai 2 periode, Ya bisa di telah sendiri itu kan. Ya karena negara ini ya sudah tergadaikan gitu kan. Nah, segala cara dipakai itu kan. Ya dipakailah tentara kitanya, dipakailah aktivis-aktivis juga gitu kan. dan termasuk yayasan universitas juga dipakai. Nah, kalau itu ini saya belum pernah bicara hal begitu, makanya kasus Trisakti 12 Mei ini ada keterlibatannya orang dalam. Berapa kali saya bilang nggak mungkin itu kan. Dan selama 25 tahun ya tadi saya lihat benang merahnya ya jelas. Bapak kita yang bilang tadi itu bapak kita kan. Kalau ibu kita kan universitas. Bapak kita tuh yayasan. Lihat aja pengurusnya, pembinaannya. Dia ada di Tanah Abang itu. Yang berarti ada keterlibatan. Iya, masih sampai hari ini dia. Nah, ya makanya saya bilang ini ya kalau saya kemarin sudah berapa kali bilang bahwa ini biadab sebenarnya. Ibaratnya bapak membunuh atau menyuruh orang untuk membunuh anaknya sendiri gitu. Oke. Itu. Berarti artinya ada yang membuka gerbang untuk yang tadi warna coklat 3 huruf itu masuk ke dalam. Betul ada. Sudah dikondisiin. Kita nih sebagai senat waktu itu buat agenda 12 Mei ini kan sebenarnya cuman ya hal yang biasa sebenarnya. Kita berbagai cara karena kita tahu Trisakti ini kan teman-teman kaum darah biru ini kan nggak peduli jujur aja memang dengan krisis gitu kan. Tapi karena kita sebagai ormawa
kita sentuh dulu nih mahasiswa ini kan. Sudah satu frekuensi, sudah satu visi, ayo kita berbagilah, kita sudah menikmatin ini kan, apa salahnya kita berbagi sama masyarakat yang membutuhkan. Itu dulu kita sentuh kan. Ya mungkin ngelihat kita dari Januari sampai Maret kita ngeluarin statement sampai bulan Mei, mungkin ya kita di ini juga cari momentum. Nah mungkin momentum kita tanggal 12 Mei ini sudah masuk di agenda mereka. Makanya dipakailah tanggal itu sebagai momentum. Kalau orang bilang jadi martir. Dan saya bukan cerita ngomong begitu aja, saya sudah ketemu salah satu jenderal 2009. Waktu itu ada mau partai baru ya. Dan saya diundang sama ketua senat saya juga. Ya itu. Dia ngobrol sama kita bertiga, dia bilang ada mau dia ceritain. Ceritanya singkatnya begini. Republik atau rezim kalau mau dijatuhkan itu harus ada korban. Saya bingung, langsung kaget. Pertanyaan saya, korbannya sebagai apa Pak? Atau gimana korban? Dia bilang korbannya harus mahasiswa. Wah makin ini lagi kan. Mahasiswa yang mana Pak? Mahasiswa yang ada di ibu kota negara. Di Jakarta. Ya kalian bisa lihat dia bilang. Kalian ada di mana dia bilang. Ada 2 kampus terbesar di Jakarta itu kan. Trisakti dan di Semanggi itu. Kalau UI kan bukan di Jakarta. Ya. Dan di situ saya merinding. Nah dia bilang karena dia pernah mantan Kasdam Jakarta Barat, dia bisa cerita. Yang bisa menggulingkan ya cuman mahasiswa. Tapi ada korban. Dan itu yang dipakai mungkin. Dan itu momentum 12 Mei itu akhirnya menjadi momentum untuk dijadikan martir. Betul. Kalau tadi saya singgung sedikit yang abang bilang tadi, bapak membunuh anaknya sendiri. Iya. Yayasan artinya mengorbankan mahasiswanya sendiri. Ya, bukan tersplinsit gini. Ini mereka itu tadi bapak kita ada bagian dari yang mau berkuasa ini. Nah ini jelas bahwa sebelum kejadian itu banyak yang terutama pimpinan di universitas sore itu saya dipanggil sama pimpinan bidang 3 lah ya, sama ya ketua senat juga dipanggil. Besok tuh diminta acaranya dibubarkan, ditiadakan. Pertanyaannya ya tadi kenapa? Ya tadi dia bilang tidak akan menjamin keamanan adik-adik mahasiswa. Kita kaget kenapa? Emang itu biasa-biasa aja kan? Jadi sebenarnya ya mungkin selevel-level pimpinan apa itu mungkin sudah dapat informasi itu. Dan faktanya saya jam 3:30 jam 4 itu kebetulan saya komandan Satgas juga di situ. Ngumpulin nih, buka ruangan SMUT yang sekarang menjadi ruang kongres itu ruangan kita itu. Sebelum Presma dapat gedung C kan, bagus. Kita masih di gedung L itu. Itu wartawan luar negeri udah ada di depan semua, udah nyorot kamera. Nah kita nggak ngundang, kita ngundang lokal doang, susah manggil wartawan itu kan. Tiba-tiba hari itu wartawan luar negeri ada semua, ada apa ini? Kayak kita mau buat kegiatan besar-besaran, padahal nah ini internal aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi bahasanya mahasiswa Trisakti? Sebelum Trisakti itu ada yang meninggal juga, Moses Gatot Kaca itu. Nggak ada di blow up gitu kan? Nggak ada ini. Karena tadi, oh iya, karena bukan di ibu kota negara.
Sebelumnya lagi tuh di Amarah gitu, Ujung Pandang, korbannya meninggal juga. Ada 3 atau 4 orang gitu. Gak ada juga. Tapi kenapa di Jakarta ini Trisakti jadian? Nah yang kedua berlanjut kan, ada Trisakti, ada Semanggi, satu Semanggi. Dan letaknya ada di mana coba? Ibu kota. Ibu kota. Kampusnya di mana coba? Ibu kota. Ya depan persis di Atma Jaya. Iya. Ya makanya ini kan perjalanan. Kenapa ini dibuat kasus ini jadi satu Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 itu kan. Berentet dibuatnya itu kan. Paling kita mintanya dulu tersendiri karena kita udah punya bukti yang jelas, proyeknya sudah dapat kita, dan hasil sidang mamilnya sudah ada gitu kan. Kita tarik ke pansus, kita minta ke DPR MPR, akhirnya di putusan politik yang tadinya membela kita, ya pas di paripurna yang ngeles itu. Bukan pelanggaran HAM berat di situ. Ya nggak mungkin ada keterlibatan kekuatan besar ini kan. Ya. Bukan kekuatan sekelas presiden juga ini kan. Lebih dari sekedar Lebih dari nasional. iya. Kalau ini dibongkar semua kan ya. Dan sudah disiapkan itu kan. Makanya adik-adik ini mendapat info itu bahwa ini adalah pelakunya adalah baret merah, bla 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 bla. Ya kadang-kadang nggak nanya itu kan. Kan seharusnya ini kan hampir tiap tahun loh kami ngasih apa ibaratnya wejangan ke adik-adik kita ini kan. Saya hampir tiap tahun mau bulan Mei itu diundang masalah 12 Mei. Ya, supaya ini pelurusan ini tadi nih jangan sampai dibelok-belokin. Berarti artinya malam Gelora dan peringatan 12 Mei ini jadi percuma dong Bang kalau sejarah yang dipelajari itu tidak akurat. Ya iya, makanya saya bilang saya setelah tahun 2001 2002 mungkin sampai hari baru mau selesai konflik kan. Saya tarik karena kita bicara ya Trisakti ya. Kenapa bapak ibu kita bercerai? Bertengkar lah itu kan. Pak Tobi almarhum seharusnya tahu deh. Dan saya tahu Prof Tobi terhadap saya juga. Dan mulai disitulah saya ibaratnya sama adik-adik saya nih di presidium, di masyarakat Trisakti, saya dibilangnya orang yayasan lah. Jadi saya nggak boleh masuk kampus. Kalau saya berapa kali presiden mahasiswa setelah ganti saya bilang kalau kalian bisa ngundang saya dan tidak dipanggil, tidak diskorsing, hebat sih bilang. Saya sih nggak ada urusan di situ. Tadi saya nggak ada urusan masalah ibu dan bapak itu, saya nggak mau terlibat di situ kan. Tujuan kami 12 Mei harus adik-adik ini tahu nih sejarahnya dari awal. Untuk meluruskan sejarah itu. Nah, berarti artinya kalau bapak terlibat gitu dalam melakukan dalamnya aksi 12 Mei itu, berarti artinya martir itu, korban itu adalah menjadi alat untuk memvalidasi satu dalam tanda kutip kekejaman dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa saat itu. Iya. Dan akhirnya di situ agar kekuasaan itu tidak bisa berlanjut lagi dari satu klan yang sama lah bahasanya, maka dikorbankan juga Pak Kostrat saat itu. Gitu kan. Nah, tapi kenapa akhirnya Bapak gitu, yayasan mau untuk terlibat dalam negosiasi bersama Uncle Sam untuk akhirnya mengorbankan dan menjadikan 4 almarhum ini menjadi martir? Ya kan bapak kita tuh bagian dari 3 huruf itu. Dan perpanjangan dari negara itu. Ya kepentingan sana ya harus dijalanin, ya jalanin gimana pun caranya kan. Jadi ya sudah tidak ada lagi tuh rasa
kemanusiaan atau apa, yang penting tujuan politiknya tercapai kan. Dan kita ya suruh demo-demo aja ya semangat, tapi kan ternyata ada agenda di luar itu yang memanfaatkan. Ya sama lah seperti adik-adik ini kan, suruh agenda demo di depan DPR ngomongin apa, ngomongin masalah undang-undang tenaga kerja gitu kan. Kalian sendiri nggak ngerti itu kan, tapi punya agenda orang ini kan, disuruh kita sebagai pionir aja. Ya, ada yang menunggangi lah katanya. Nah, berarti kalau abang tadi bilang bahwa kenapa akhirnya bapak membunuh anaknya sendiri, karena mereka sudah menjadi bagian dari proksi perpanjangan tangan dari negara itu. Tapi bang, apakah mungkin sebelumnya, kalau kita bicara balik lagi kekuasaan saat itu ya bang, kekuasaan saat itu juga kan merupakan perpanjangan tangan tuh dari ya Uncle Sam gitu. Dilanjutkan perpanjangan tangan lagi ke bawah-bawahnya, ke yayasan, ke kementerian apa, kemana-mana kan pasti melanjutkan itu bang. Nah, kalau ingin mengkonfirmasi aja nih bang, kalau bicara soal perpanjangan tangan, yayasan itu memang sudah menjadi bagian dari kekuasaan sebelumnya di Orde Baru, yang akhirnya mungkin tidak terlalu dilirik oleh pemangku kekuasaan saat itu Pak Harto, lalu dia akhirnya mau untuk menggunakan Pak Harto, atau karena murni mereka hanya menjalankan kepentingan Uncle Sam? Ya murni lah kepentingan Uncle Sam itu. Ini ada sih tulisan saya, kalau ada saya ya singkat cerita, saya dapat kutipan dari berapa narasumber itu kan. Ya keberadaan tadi bapak kita itu dengan Tanah Bank itu ya emang binaan dari pembentukan dari 3 huruf agen itu. Disebutin namanya Peter Beck. Ada 3 orang, 4 orang itu yang Tanah Bank itu sebagai adik-adikannya atau binaannya. Yang selama ini ada juga sekarang nih sebagai di One Team Press itu kan. Setiap di presiden ada lah itu kan. Nggak kemana-mana tuh orang gitu. Kan tadi ya kan kalau namanya think tank itu kan nggak perlu jabatan, nggak perlu apa, dia pemikiran buat sesuatu strategi gitu kan, yang menjalankan ya bukan mereka. Yang penting kepentingan dari sananya yang mengirimkan dia menjadi proksi itu terjalankan. Iya betul. Nah itu yang saya, kenapa nih perjuangan kami ini ya minta gimana caranya kita buat monumen di situ. Ada museum di situ, ada napak tilas jatuhnya korban, dan minta ke DKI, minta dibuatin suatu tugu atau prasasti. Ya waktu itu kita lihat nih ya, kita takutin dengan perceraian peributan itu ya, kita takutnya tanah kita, kampus kita di Grogoli itu ya dijual itu. Sudah ada nggak lagi tuh bekas-bekas sejarah itu kan. Itu termasuk bukti otentik gitu kan, jatuhnya korban. Makanya kita perjuangkan itu. Walaupun tadi kami dibilang ibaratnya PKI-nya Trisakti gitu kan. Ya karena kita tahu apa yang kita omong kita bicarakan gitu kan. Ya percaya nggak percaya ya tidak apa-apa, ayo. Sebenarnya dengan kegiatan ada diskusi itu apa, ya ayo itu. Apalagi saya tawarkan sama presma sebelumnya kan, berani nggak kalian membuka kasus ini kan? Tapi jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh aja. Iya tiap tahun selesai, simbolis aja. Akhirnya menjadi acara seremonial aja. Betul. Gitu kan. Nggak ada. Ya kami ini yang masih berjuang 25 tahun, bukannya dikit. Sebagai mana caranya kita hadapin, semua kita udah pakai. Akhirnya dengan pemerintahan kemarin Pak Jokowi ya kita buat deal-dealan juga. Akhirnya ikut berpolitik juga sedikit itu kan. Deal-dealan kok jadi ada yang harus kita harapkan itu kan.
walaupun nggak maksimal dapat gelar pahlawan nih, tapi kan sudah ada kepres dan impresnya, walaupun bukan non judicial itu perjuangan kita juga. Nah kita masih ada agenda-agenda itu supaya kalau itu sudah menjadi landasan, misalnya menjadi gelar, itu kan pasti bisa terungkap nih, bukan Trisakti lagi yang akan membuka ini kan, adik-adik kita anak SD pelajar semua bisa mengetahui. Bang, kalau Abang bicara soal Abang Mas dan kawan-kawan yang terlibat di situ masih memperjuangkan sampai hari ini, dan tidak hanya dalam bentuk seremonial gitu Bang, tapi memang bentuk yang nyata. Nah, kalau menurut Abang nih, kenapa setelah ya mungkin di atas tahun 2000-an gitu ya sampai hari ini, kenapa kalau kita lihat di kampus di Universitas Trisakti gitu bicara soal ormawanya, kenapa kegiatan-kegiatan yang bersangkut paut dengan 12 Mei itu hanya dijadikan kegiatan seremonial? Apakah menurut Abang di situ ada degradasi kualitas juang, atau memang degradasi itu sengaja dibentuk, sengaja terbentuk, yang kalau ada isunya kan bahwa ada orang-orang intelijen yang berpura-pura menjadi mahasiswa Trisakti yang masuk ke dalam menjadi bagian dari mahasiswa yang tujuannya itu melakukan degradasi moral, degradasi pikiran, critical thinkingnya, karena melihat bahwa Trisakti ini kan kebanyakan anak-anak orang yang mampu, darah biru lah yang kayak Bang bilang tadi. Kalau udah darah biru dan dia kritis, mampus ini negara, mampus ini kekuasaan, karena dia akan udah kritis, mau ditangkap bapaknya jenderal misalnya gitu kan. Nah, degradasi menurut Abang nggak apa memang degradasi itu terjadi seiring waktu karena zaman, atau memang karena disengaja? Ada tadi yang saya bilang itu penyusupan itu ke dalam kampus, pura-pura jadi mahasiswa, akhirnya mahasiswa diajak bukan untuk berpikir kritis tapi untuk mabuk-mabukan, untuk judi, untuk ya hal-hal yang mendegradasi moral itu Bang. Ya, kalau menurut saya sih memang ada di situ. Jadi saya lihat nih adik-adik ini kan untuk melanjutkan perjuangan itu aja saya kira ada sih, tapi melihat ini kepentingannya kan saya lihat kepentingan politik aja semua ini, nggak ada kepentingan emang untuk mengungkapkan itu kan, memperjuangkan itu nggak ada saya lihat. Nah di situ dikepake kepentingan ini ya sama yang tadi yang disusupin. Dan saya berani jamin setiap presma itu pasti ada. Dan dosen pun ada. Yang di tempat saya juga ada pas zaman itu. Ada. Ormawa pun. Dan dia ormawa salah satu ketua himpunan. Ya emang gak kelihatan, memang tugasnya memang untuk itu. Apalagi sekarang banyak, ini balik lagi banyak organ-organ luar. Kenapa saya agak berkeras di situ? Ya filter kita di situ. Siapa yang berani filter di situ? Sedangkan di dalam aja susah filternya, apalagi ada dari luar itu. Jadi agendanya agenda luar yang dititipkan itu kan, namanya itu kan kalau bahasa intelijen itu kan tergantung usernya. User kan berbeda-beda, tapi tujuannya sama itu kan. Caranya apa dia bergerak dengan sendirinya, tapi kan perintah usernya A ya A. Jadi emang di Trisakti ya menurut saya nggak clear. Makanya kan sejarah ini terlihat itu kan dengan kasus ini, kenapa kita terbelenggu, Trisakti nggak pernah maju. Tadi mahasiswanya ribuan, sekarang ya nyaris 1000 aja mungkin tanda kutip itu kan. Ya ada apa sebenarnya kan? Kalau dilihat di situnya kan, ya memang dibuat kampus ini menjadi kampus yang memang sudah mau dibumi hanguskan. Ya nggak ada yang mau ibaratnya mau majuan Trisakti lagi ya, tidak ada saya lihat. Ya ini kan politik bumi hangus sebenarnya yang dipakai ini kan.
ya sebagai bapak aja tadi nggak mau membesarkan anaknya gitu kan setelah kejadian atau apa ini kan ya terbukti malah berkonflik gitu kan, bukan seharusnya nyatuin kan, gimana ini kan. Artinya itu juga berarti melakukan bumi hanguskan itu berarti salah satu cara untuk mengkubur fakta yang sebenarnya sedalam-dalamnya. Kalau menurut saya iya, sudah ada lagi data itu kan, bukti sudah nggak ada. Kalau jadi mau apa coba? Dijadiin apa perumahan di situ ya udah nggak ada lagi. Sejarah udah nggak ada di situ. Nah, sekarang gini Bang, kalau bicara balik lagi ke Trisaktinya gitu, ke universitasnya, menurut Abang antara bapak atau ibu pun gitu sangat memanfaatkan gak sih, sangat mengeksploitasi reformasi itu yang menjadikan nama Trisakti itu dijual sebagai universitas reformasi. Betul. Dijadiin bahan marketing berarti. Iya. Saya udah bilang 5 tahun itu 10 tahun saya bilang copot kampus reformasi itu. Apa yang mau reformasi? Lah kita bilang teriak-teriak reformasi, kampus reformasi, tapi internal kita aja nggak reformasi. Yang jelas rektornya dari tahun 2000 2000 ya tahun 99 sampai nggak ganti-ganti. Yayasan sama. Apa yang mau reformasi, judulnya kampus reformasi tapi tidak ada mekanisme itu tadi. Pergantian secara demokrasi apa nggak ya nggak ada. Ini strategi mas saya bilang, ini kan saya bilang bapak kita kan Kalibata. Emang think tank ya, urusan begini kan ya urusan sepele, menurut strategi itu ya kecil. Seolah ribut, seolah ya. Faktanya ribut nggak sebenarnya? Pasti masih berjumbu. Iya, seolah-olah aja. Tinggal bagi aja kekuasaan kan. Saya digorgol, yang ibu Kristas, bapak saya punya adik-adik, ibu-ibu tiri gitu kan. Cuman kan akhirnya fakta-fakta sepertinya atau minimal sebelum fakta ini pola pikir lah Bang. Seperti yang Abang tadi bilang, masalah antara pura-puraan antara perkelahian bapak dan ibu dan melihat bahwa apa yang terjadi tahun 98 itu ada keterlibatan Amerika dan segala macam itu kan, ini kan nggak usah dulu bicara fakta tapi ini bicara soal pola pikir kan. Kita sebenarnya bisa untuk menyusun puzzle itu seharusnya gitu kan, tapi kenapa hari ini mahasiswa hari ini tidak bisa melihat fakta itu? Karena keras kepala kah atau karena memang pola pikirnya sudah disusupi gitu agar terbatas dalam daya berpikirnya? Ya, jadi adik-adik kita itu ya satu yang jelas udah ada kepedulian juga. Yang kedua, ini mahasiswa sekarang bertransaksi ini sudah lebih pintar sebenarnya. Nah nilai-nilai itu yang tiga nilai itu sudah tidak ada menurut saya. Saya diskusi sama bidang mahasiswa, ya programnya tidak ke arah sebagai ormawa itu kan. Seharusnya disiapkan. Ya tadi karena ini dibentuknya sudah dibuat tidak nyaman gitu kan. Jadi ada kepedulian terhadap kaderisasi ini mahasiswa kan. Jadi diamputasi sengaja nih kan, dengan kejadian bapak ibu itu kan, turunannya berarti kan udah nggak ada program, nggak jalan, mau ini gimana seadanya, yang ikut gua jadiin gitu kan, tapi lu jangan bahas masalah A gitu kan. Dibatasin. Dan juga termasuk yang tadi Abang bilang itu kan dibuat tidak nyaman, itu juga berarti berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana juga. Nah, iya, selama 25 tahun dari tahun 2000 mahasiswa banyak bla 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 bla. Pembangunan nggak ada. Sengaja itu untuk membuat kita tidak nyaman sehingga tidak ada fasilitas memfasilitasi kita untuk berpikir lebih kritis, lebih maju. Dan memang jujur aja
kita ini kalau dibilang kritis nggak juga, kita mahasiswa tadi darah biru yang enjoy aja kan. Ya ini emang sudah tahu situasinya emang begini nih, lingkungan mahasiswa Trisakti sudah dibaca gitu kan. Dan Tapi dipakai nih karena ini adalah kampus yang dibuat bersejarah. Kalau tarik mulur Malari 774 gitu kan. Ada benang merah. Saya dapat info dari senior, emang letupannya dari Trisakti. Dan Trisakti korban terus. Dijadiin korban, martir terus ini. Terakhir kita ketemu sama teman-teman 98 ya itu, mau jatuhin ini. Udah, kita demo lagi. Korbannya ada lu ngomong, korban Trisakti lagi kan. karena Trisakti di ibu kota, makanya selalu dijadikan martir. Iya. Coba lu sebagai mahasiswa kalau Trisakti ya sudah turun udah. Karena emang dibuat juga emang. By design. By design. Ya jujur saya dulu saya bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi terpaksa dibuat sebagai tokoh gitu kan. Saya bukan benar tokoh tapi dipaksa menjadi seorang tokoh mahasiswa. Tahun 98. Sama ketua senat saya itu. Hampir tiap hari di media. Ya nggak siap saya orang menghadapin begitu dahsyatnya tsunami itu kan. Popularitas langsung naik gitu kan. Nah disitulah mungkin masuklah bahwa pelakunya A, B, C harus ini itu. Awalnya diarahkan kita. Ya waktu itu saya nggak berpikiran begitu. Kalau sampai hari teman-teman kita di Paperti nggak konsen di situ, nggak ada cerita itu juga. Saya kerja di perminyakan mungkin kan, walaupun saya jujur ditawari BUMN yang sesuai dengan bidang saya, tapi saya mikir dalam diri sendiri itu, saya pinter nggak itu di jurusan saya itu. Tiba-tiba saya tanpa tes suruh masuk gitu kan. Dan saya berpikir tadi pola pikir tadi, lah saya berarti menikmatin nyawa 4 orang ini. Masa saya mengorbankan adik saya meninggal untuk saya menikmatin. Jadi misalnya di BUMN itu kan. Tapi kan akhirnya dengan abang menolak itu akhirnya malah memunculkan banyak lawan dan musuh baru dong untuk abang. Ya kalau saya pribadi sih, ibaratnya tahun 98 nama saya sudah dikubur juga sama adik-adik itu. Dan saya lahir kembali untuk menuntaskan kasus ini. Udah segala cara saya pakai. Ya tadi saya lawan universitas, saya lawan yayasan. Jujur aja nih, saya tuntut universitas 3 bulan nggak ada hasilnya melalui LBH hukum. Saya tuntut, saya panggil orang tua, masih ada orang tua. Nggak ada ini, kita tuntut universitas. Baru itu membuat tim TPM. Yayasan masih waktu itu masih setuju. Itu tadi ya niatnya aja gitu kan. Udah niatnya emang begitu ya udah. Ya kalau rezeki ada aja, saya ada aja rezeki itu kan. Ya kalau mikirin tadi ini ya nggak selesai. Makanya dibilang nih, kalau dibilang orang gila ya juga, orang bego ya juga saya nih sebenarnya. Ngapain coba? Tapi kan ini tanggung jawab moral kita terhadap 4 orang ini. Dia bukan ormawa loh. Saya sekjen, saya ketua senat FTM dulu, FTKE. Saya ketua senat dulu. Jabatan saya 2 nih. Ketua senat fakultas, merangkap sekjen senat masuk universitas. Dan hari itu saya koordinator aksi. Jadi saya harus tanggung jawab masalah ini. Apapun saya hadapin. Walaupun orang tua saya tadinya masih ngayun ya nggak tahu nih, saya nggak tahu tiba-tiba wah garis merahnya ternyata wah ini memang suatu grand design besar di sini kan. Nah, kenapa tadi
laskar ada ini kan, ya kita perlu kendaraan juga untuk mengungkap. Ya kalau sampai Pak 08 menjadi presiden, ya kita berharap menjadi pertama gelar pahlawan nih, 4 pejuang ini kan. Yang kedua kalau memang Pak 08 berarti ya buka aja udah. Berarti udah siap nih kita nih berperang dengan negara yang merasa dulunya memiliki kan. Tapi nggak segampang itu karena sudah kaderisasi di sini sudah banyak. Ya pejabatnya, ya. termasuk adik-adik kita itu kan mahasiswa apa segala. Dan mungkin nggak ketika nanti 08 menang, Abang selaku Sekjen Laskar Trisakti 08 ini bisa untuk akhirnya mengungkap bahwa pelaku sebenarnya adalah si warna coklat. Ya kalau saya pribadi harus bisa itu. Karena dulu juga nggak gitu. Pas kita selesai jadi Ormawa bingung ngapain. Tujuan ngungkap gitu kan. Sampai ke Mahmil kita ngadepin bisa. Gimana caranya ini ide-ide gila aja. Udah kita ke DPR aja lah buat pansus. Walaupun kita udah nggak mahasiswa lagi. Dengan lobby-lobby dibuatlah pansus sama zaman itu ketua DPR-nya Imad Akbar Tanjung gitu. Ya cara-cara kita ngelobi. Terus Pak SBY ngasih gelar pejuang. Kita jujur aja tuh, kita cuma lagi arisan ini, ada arisan kita nih 98 itu. Biasa kita tiap sebulan sekali. Iseng aja tuh. Ada teman saya namanya UU. Dia WA itu namanya Bu Ani. Bu, ini bisa begini nih. Dijawab loh. Akhirnya pertemuan itu akhirnya kita serahin sama adik-adik mahasiswa. Sama pihak kampus diundang lah ke istana, dibelilah gelar. Kalau saya sih kalau emang niatnya itu ya mungkin tinggal waktu yang bicara. Dan waktu kami lah masih ada atau tidak itu kan. Nah fungsinya regenerasi itu tadi yang harus melanjutkan perjuangan ini. Tapi cuman akhirnya kalau bicara regenerasi itu Bang, saya melihatnya malah begini. Yang sebetulnya memperjuangkan soal 98 itu adalah Abang dan kawan-kawan yang terlibat saat itu. Terutama Abang gitu yang menjadi, ya kalau Abang tadi mengaku rela menjadi orang dalam tanda kutip ya orang gila yang terus melawan gitu kan Bang. Kalau bicara regenerasi hari ini pergerakan pun hanya sebatas dijadikan komoditas untuk mencari spotlight, mencari nama, ya balik lagi ujung-ujungnya kepentingan PT dan politik kan gitu. PT dan politik yang dipakai oleh ya mungkin pengurus-pengurus Ormawa hari ini di kampus gitu kan. Nah, ini kan sangat menyedihkan Bang. Akhirnya malah Abang sebagai ya balik lagi ya Sekjen Laskar Trisakti 08 yang diserang seakan-akan mendukung terjadinya pelanggaran HAM. Padahal Abang yang sudah memperjuangkan itu sampai detik ini, sampai hari ini, dan juga itulah yang dilakukan Abang bersama teman Abang membentuk Laskar Trisakti 08 ini kan untuk meluruskan sejarah gitu kan. Nah, justru mereka lah yang menjadikan 98 dan reformasi ini sebagai komoditas politik demi spotlightnya mereka, demi kepentingan balik lagi PT dan politik gitu kan Bang. Ini kan ironis gitu Bang. Ya akhirnya dibolak-balik lah fakta. Tapi kan memang politik seperti itu ya Bang. Dibolak-balikan, fakta itu selalu dibolak-balikan. Dan kalau bicara soal pelanggaran HAM yang dilakukan 08 nih Bang. Bisa nggak saya katakan begini? Kalau memang beliau terbukti melakukan, kalau memang beliau benar-benar melakukan, kenapa selama 25 tahun terakhir para presiden tidak membuktikan itu? Betul. Iya, zamannya Bu Mega. Kenapa dia enggak? Jadi kan Habibie dia bilang bahwa itu malah Pak Habibie membuat pemberhentian secara hormat, bukan tidak hormat. Gus Dur sama memperlakukan Pak Prabowo orang yang ikhlas gitu. Ikhlas. Bu Mega menjadikan dia cawapres. Pak SBY sampai 2 periode nggak dibawa itu ke Mahkamah Militer diselesaikan itu enggak. Even Pak Jokowi. Apalagi katanya waktu berseberangan itu enggak juga.
Ya tadi faktanya tidak ada sebenarnya. Ini kan cuman asumsi dibuat cerita-cerita ini kan. Hebat ya emang membuat skenario ini kan. Biar ini menjadi satu hal yang abstrak dilempar ke masyarakat supaya masyarakat punya asumsi gitu kan. Betul. Main berapa kali kita diskusi ini banyak nih yang wah kenapa? Saya bilang gini aja. Kalau memang gitu lu buktiin dah dengan cara kalian punya data kan udah ada ini. Salurannya ada, lu mau bawa kemana? Saya pernah ditawarkan lu berapa kali nih sama teman-teman fakultas hukum. Bisa nggak bawa pengadilan sipil? Orangnya sudah nggak bisa gini ya. Ya susah, lu bilang apa udah nggak bisa. Kan bisa aja kalau emang niatan mau nih kan. Ya. Ada juga yang bertanyakan ke saya ini kan dengan ini wah hampir tiap hari saya audiensi nih sama temen-temen ya adik-adik ya dosen tadi kan. Ya masalah tadi HAM ya simple, kita sudah ada itu namanya berkas Kejaksaan Agung Komnas HAM, itu aja fokus kan. Kalau masalah yudisial di situ lembaganya itu kan, Ya. ke Komnas HAM bawa ke Kejaksaan Agung jadi proses di situ. Ini kan bolak-balik udah nyerah nggak bisa lagi ya Kak. Kalau menurut saya udah ya Karena pasti memang bisa. tidak ada buktinya gitu. Ya tidak bukti, nggak ada niatan juga sebenarnya. Ini kan politik, akhirnya cuma dipoles-poles aja, kipas-kipas doang. Dan yang saya sesalkan ya Trisakti cuma 11 itu doang. Ya tadi kan PT tadi ya dapat, wah lo begini aja deh, jangan ini, udah dapat dia. Udah lupa. Ya udah lupa. Ya kenapa kita dulu memperjuangkan adanya Kementerian 12 Mei? Sebenarnya itu kode kita kan ya mahasiswa dengan kelembagaan yang presmanya ada kementeriannya, lo fokus di berapa menteri nggak ngomongin masalah 12 Mei, ngomongin yang lain lah. Dan saya tahu tuh orang-orang itu kan ternyata garisnya ya emang dia punya kegiatan di luar, organisasi di luar dan punya agenda lain. Jadi dipakailah dompleng sebagai 12 Mei. Ya gampang nyusupin ya kan. Gampang bener ya. Itu kan udah saya baca isu-isu gitu. Tapi strategi itu saya lihat lalu nggak mateng. Cuman isu-isu aja tuh kan. Ayo setelah itu selesai. Saya ada loh teman-teman 24 jam, ayo ngomongin 12 Mei. Hilang itu. Mau 12 Mei di bulan Mei, April lah udah mulai nih Pak Bang deketin kita. Ayo Bang gimana Bang? Setelah itu selesai. Ya. Maka akhirnya ya saya juga pernah mengatakan ke teman-teman gitu bahwa bahkan saya waktu Malam Gelora ketika berorasi itu saya katakan emang teman-teman mau ini 12 Mei cuman jadi acara seremonial, cuman dirayakan satu sekali, emang cukup ketemu satu tokoh dalam 1 tahun untuk mengungkap ini, gitu kan? Yang mereka jawab nggak mau, tapi hanya dalam ucapan. Dan akhirnya aksi-aksi tersebut yang sebenarnya tulus dan ikhlas dalam mengungkap kasus ini ya balik lagi bukan kita sebenarnya ya abang dan kawan-kawan abang gitu yang masih memperjuangkan bahkan sampai menyerang kampus, bahkan kita aja antara mungkin tadi sudah menerima pitik dan kepentingan politik atau memang tidak terlalu cermat gitu, akhirnya kita tidak berani untuk menyalahkan pihak kampus, pihak bapak dan ibu kampus untuk menanyakan bahwa ada nggak kalian memang keterlibatan dalam ini, siapa yang buka gerbang, kenapa pertanyaan kritis itu tidak muncul gitu Bang? Nggak berani. Mungkin terakhir nih Bang, pesan abang bagaimana selaku sebenarnya pejuang sejati lah. Saya bukan pejuang gitu. Saya yakin dalam hati saya jujur gitu ya. Dalam hati saya yakin abang lah yang paling tulus dalam memperjuangkan ini gitu. Dan apa pesan abang supaya mungkin diingatkan gitu Bang ke anak-anak mahasiswa dan juga terutama pengurus Ormawa. Agar bicara soal 12 Mei, bicara soal 4 bagi kami ya abang-abang kami yang sudah meninggal dunia saat itu, agar bisa sadar untuk tidak hanya dijadikan sebagai komoditas politik, tidak hanya sekedar dijadikan alat untuk mencari pitik, tapi benar-benar mewujudkan hati yang tulus serta mewujudkan perjuangan yang nyata, yang betul-betul memang untuk mengawal penyelesaian kasus ini. Kalau saya sih berapa kali diundang gitu kan, adik-adik di himpunan di BEM, 3 huruf saya
S3 ya. S1 kan sarjana, S2 itu kan itu doktor, S3 itu. S1 saya tuh tadi sadar dulu nih. Kita sadar nih bahwa kita nih mahasiswa Trisakti ini. Punya nilai sejarah yang kelam tahun 98. Sadar itu dulu. Wah, ada mungkin ya sekarang abang kalian yang telah gugur pada saat itu. Sadar dulu itu situ. Lo masuk ke Trisakti nih, anak baru nih. Dengan lo milih Trisakti lo sudah sadar bahwa ini kampus reformasi nih kan. Kampus perjuangan. Yang perjuangan itu ya harus tadi. Namanya pejuang itu nggak gentar dengan apapun. Jadi sadar dulu itu bahwa kalian adalah mahasiswa Trisakti, punya agenda 12 Mei yang belum tuntas. Sudah sadar, S kedua selesaikan. Jadi kalau udah sadar, lu selesaikan ini. Kasus ini lu selesaikan. Dengan tadi nanya, cari bukti-bukti gitu kan. Kita masih hidup kok, masih ada teman-teman Orma pada saat itu ada, ketua senat TKE saya ada, Fakultas Hukum masih ada ketua senatnya, ketua senat dokter masih ada, FKG masih ada, ekonomi masih ada itu. Ya, teman-teman saya itu yang membuat kegiatan itu, yang memperjuangkan itu. Jadi selesaikan nih kasus ini kan, bukan berat larut. Udah berapa kali kita, kalau emang ini mau diselesaikan, simpel menurut saya. 2-3 hari bisa selesai. Caranya. Dulu kan di kejaksaan kan. Dudukin aja kejaksaan aku. Digilir. Hari Senin FE. Hari kedua Fakultas FTI. Hari ketiga FK. Udah. Tembus gak? Saya yakin. Tembus daripada ini diskusi apa segala emang perlu, tapi kan diskusinya itu ya mencari fakta, data, baru action. Langkah-langkah solutif lah gitu. Iya. Kita udah coba sampai ke DPR. Ya tadinya enggak tapi ya karena kita harus selesaikan ini. Makanya sampai 25 tahun teman-teman ini ya harus selesai. Kita sadar nih, kita sebagai pelaku dulu yang mengibarkan adik-adik kami meninggal ya kami nih. Makanya itu kesadaran ini yang kami sampai 25 tahun. Nah saya minta ya sivitas akademika harus sadar itu dulu. Baru kita selesaikan ini. Sivitas mahasiswa ya dosen ya karyawan. Bapak ibu kita nih solid. Mau nih. Ya kalau enggak ya terbukti lah kayak Semanggi 1, Semanggi 2. Kita masih ada untungnya, masih solid nih. Itu aja belum pulih 50%. Kalau itu di pulin itu wah, selesai kasus. Dengan segelintir kita aja masih bisa ini. Nah sudah selesai. Ya tadi S3 sempurnakan adik-adik kita ini. Ya tadi sebagai gelar pahlawan. Orang tua kita, yang almarhum ini kita jadikan hidupnya, semasa hidupnya nyaman. Kita udah lakukan kan. Dan buatlah menjadi tokoh pahlawan nih, generasi muda 4 pejuang ini kan. Kita buat banyak yang diperbuat sebenarnya. Kalau memang benar mah kita sempurnakan kan. Ya di film dibuat apa, buat tokoh. Ya jujur aja nih kita membuat film. Salah satu mensempurnakan dengan membuat film namanya Si Elang. Tokoh dulu satu, tokoh berikutnya ya terus ini bergulir. Jadi dari generasi yang lahir 2023 nanti 10 tahun atau 20 tahun dia mahasiswa dia tahu itu kan. Bahwa ada tokoh mahasiswa Trisakti yang menggantikan suatu rezim yang bisa demokrasi yang hari ini, yang bisa komunikasi ke segala penjuru gitu kan. Kan itu yang menjadi banggaan kita ini. Nah siapa lagi kalau bukan Trisakti? Kalau orang lain pasti nggak ya nihil maksud saya.
Ya Trisaktinya sendiri yang harus mengangkat ini. Ini yang menjadi PR besar sebenarnya. Ya tadi gimana Bapak Ibu kita kurang aku gimana? Nah ini tadi S3 ya, S1 sadar dulu, 2 selesaikan, 3 sempurnakan. Dan itulah yang Abang dan teman-teman lakukan juga dengan membentuk Laskar Trisakti 08. Harapannya ketika Pak 08 ini menang bisa melakukan 3S tadi. Betul. Terhadap peristiwa terjadi itu. Betul. Jadi ya kita konkret aja. Jangan ini sebagai atau tadi bilang jualan. Kita mau jualan gimana, kita begini-begini aja. Kalau kita jualan tuh ya maaf aja 99 ini kita udah jadi anggota DPR. Sudah ditawarkan Trisakti dapat 2 nama loh, 2 menjadi di dewan itu. Ya kalau mau cari PT tadi politik ya dari dulu aja kan. 2014 nih saya buka 08 suruh saya masuk di partai itu menjadi anggota dewan. Tapi bukan itu fokus utamanya. Bukan itu yang kita cari. Masa kita jadi pejabat, kita jadi ini terus karena ada ini meninggal kan? Karena saya begini kan karena 4 orang meninggal kan? Bukan karena hebatnya saya memperjuangkan republik ini ya, karena 4 ini meninggal gimana caranya terungkap. Itu aja. Dan kalau saya menikmatin itu nah tapi dengan 25 tahun kita bersyukur lah. Zamannya Pak Jokowi udah memberikan Kepres dan Impres non judicial, sudah ada pondasi bahwa ini pelanggaran HAM berat, udah. Dan sudah realnya kemarin pemberian ke orang tua kan untuk masalah kesejahteraan tadi, sakit apa ada tunjangan dan lainnya akan menyusul. Nah saya serahkanlah kepada adik Sivitas ini kan, ya kalau mau ya kita diskusi gitu kan. Dan satu lagi, kalau mau menanggapin atau apa, bertanyalah sama yang mengerti. Jangan bertanya kepada yang tidak mengerti. Akhirnya ya begini, asumsi-asumsi. Yang keliru gitu ya. Ya menurut saya keliru. Soalnya kan kita bisa bertanya, apalagi adik-adik kan kaum intelektual nanya, bener nggak bang, bener nggak, ayo. Kalau nggak bener ya kita diskusiin gimana nih. Gitu loh kan. Siap bang, luar biasa bang. Dari percakapan kita dari awal sampai sekarang, satu hal yang saya pelajari dari abang, satu hal yang bisa jadi, ini tulus ya bang, jujur dari hati ya, yang bisa saya tangkap itu pelajaran bagaimana kita harus punya ketulusan dan keikhlasan dalam perjuangan, suatu perjuangan. Karena tanpa rasa ikhlas itu, tanpa ketulusan itu, perjuangan itu tidak akan konsisten. Dan akhirnya kalau nggak ikhlas pun ya dijadikan komoditas tadi, politik dan PT. Betul. Ya kayak gini kan, ya jujur aja ada tawaran. Ya kalau emang ini tawaran itu kan bilang bonus, tapi kita nggak minta itu. Tujuannya yang pertama jangan orang salah dibenar-benarkan, yang benar ya kita benarkan gitu kan. Betul. Ya kan harus itu yang kita pegang, komitmen itu kan. Yang salah ya janganlah, walaupun kita nggak kenal gitu kan, wah jangan kita jadiin orang benar, wah salah ini salah ya. Ya agama, semua agama kan begitu, itu aja. Ya pokoknya niatnya tadi bilang ikhlas aja udah. Gitu. Dan kalau bicara bonus ya itulah konsekuensi dari keikhlasan dan ketulusan, dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Ajaran kita juga, kita berdoa sama yang kuasa gitu kan. Dikasih surga itu bonus itu kan, dikasih itu kan. Ya kalau kita nggak berdoa aja kan ya nggak ada itu dapat bonusnya itu kan. Jadi bukan hubungan manusia aja, urusan nama di atas juga begitu kan. Niat kita lillahi ta'ala aja udah kan. Kalau niatnya nggak bener ya yang di atas juga nggak ngasih kan. Tapi kalau niatnya kita ikhlas ya. Karena yang penting bukan lihat dari cover tapi sesuai ajaran agama kita ya. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Perbuatan ya. Gitu. Gitu. Kayaknya udah jadi ustadz.
Terima kasih Bang Iwan. Iya, sama-sama. Podcast kali ini yang sangat luar biasa dan jujur menyentuh hati sih Bang tentang belajar keikhlasan itu. Ya, Kalau begitu, terima kasih Bang. sama-sama. Salam perjuangan. Mari kita tutup ini dengan mengucapkan selamat pagi, siang, malam, dan yang pasti salam Indonesia maju dan salam perjuangan.